Selamat datang di Dedemit Story. Dimanapun kalian berada, pastikan kalian merasa aman. Kunci pintu rapat-rapat, dengarkan baik-baik. Karena setelah cerita ini dimulai, tidak ada yang bisa menjamin siapa yang benar-benar ada di sekitar kalian. Hantu penunggu Sungai Musi. Kalian pasti sudah sering dengar tentang Sungai Musi di Palembang. Sungai yang terkenal luas banget dan punya sejarah panjang. Tapi di balik keindahan dan kemegahannya, ternyata ada cerita jarang banget orang berani ceritain. Malam itu seorang mahasiswa bernama Andi baru pulang dari rumah temannya. Ia memilih jalan pintas melewati tepian Sungai Musi. Waktu itu menunjukkan jam 11 malam. Angin malam berhembus dingin, membuat bulu kuduk berdiri meski ia mengenakan jaket tebal. Air sungai pun bergelombang pelan, memantulkan sedikit cahaya lampu kota yang terlihat redup dari kejauhan. Suara jangkrik bersautan dan sesekali diiringi bunyi cipratan air ketika ikan melompat ke permukaan. Andi berjalan dengan langkah santai sambil menatap layar ponselnya. Ia mencoba mengusir rasa bosan dengan membuka pesan, tapi jaringan malam itu lemah sekali. Ia bergumam pelan, sinyalnya jelek banget, dasar. Ia menghela napas panjang lalu memasukkan kembali ponselnya ke saku. Saat itu ia mendengar suara kayu berderit dari arah dermaga tua. Awalnya ia berpikir hanya suara papan kayu yang dimakan usia. Tapi begitu matanya terarah ke ujung dermaga, ia melihat sesuatu. Di sana duduk seorang perempuan dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Tubuhnya kaku, diam tanpa bergerak, menatap ke arah sungai yang gelap. Andi mengerutkan kening. Siapa malam-malam begini duduk sendirian di dermaga? Batinnya. Ia sempat berpikir perempuan itu mungkin sedang galau atau menunggu seseorang. Langkahnya terhenti beberapa detik, tapi rasa penasaran mendorongnya untuk berjalan lagi. Semakin dekat, semakin jelas sosok itu terlihat. Rambutnya tergerai panjang sampai hampir menyentuh papan dermaga. Gaun putihnya lusuh, terkena angin malam sehingga berkibar pelan. Andi menelan ludah. Mungkin dia lagi nunggu temannya atau nunggu perahu. Gumamnya mencoba menenangkan diri. Tapi ada sesuatu yang terasa janggal. Matanya menatap permukaan air yang tenang. Lampu jalan di belakangnya memantulkan bayangan dirinya dengan jelas. Namun, sosok perempuan itu tidak menampakkan bayangan sama sekali di permukaan sungai. Andi membeku, jantungnya berdetak semakin cepat. Kok nggak ada bayangannya? Apa mataku yang salah lihat? Ia mengucek matanya, lalu menatap lagi. Tetap saja, air hanya memperlihatkan bayangan Andi seorang diri. Tidak ada siluet perempuan di sana. Dadanya mulai sesak, pikirannya berkecamuk. Rasa takut perlahan merayap naik meski ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua itu mungkin hanyalah ilusi. Namun langkahnya kini berat, seakan tubuhnya ada yang menahan. Andi berdiri terpaku, matanya tidak bisa lepas dari sosok perempuan itu. Rasa takut mulai merayap dari ujung kaki sampai kepala. Ia mencoba mengatur napasnya, tapi dadanya tetap sesak. Tiba-tiba, sosok itu perlahan menoleh ke arahnya. Rambut panjang yang menutupi wajahnya bergeser, memperlihatkan kulit pucat seperti mayat. Andi terbelalak, matanya langsung membesar. Yang terlihat hanya wajah kosong dengan mata hitam pekat. Tanpa bola mata, hanya gelap, seolah-olah menatap lurus ke dalam dirinya. Andi mundur selangkah sambil berbisik pada dirinya sendiri.
Ya Allah, ini apa? Orang atau... Kalimat itu tidak sanggup ia selesaikan. Tubuhnya kaku. Keringat dingin mulai menetes dari pelipis. Perempuan itu tiba-tiba membuka mulutnya, senyum lebar dengan gigi yang tidak beraturan, dan suara lirih keluar. Mau ikut aku nyebrang sungai? Suara itu terdengar tidak wajar, tidak juga keras, tapi menggema di telinga Andi, seperti berasal dari dasar air. Ia panik, ingin berlari, tapi kakinya seperti ditahan sesuatu. Andi menunduk dan melihat dengan jelas. Ada tangan-tangan hitam kurus keluar dari air, meraih pergelangan kakinya. Ia spontan menjerit, "Lepas, lepas!" Tapi suaranya seperti ditelan malam, hanya bergema di kepalanya sendiri. Perempuan itu kini berdiri, tubuhnya melayang sedikit di atas dermaga. Rambutnya berkibar meski angin tak bertiup. Tawa melengking keluar dari mulutnya. Ikut aku, ikut aku. Andi meronta sekuat tenaga, tapi tangan-tangan itu makin erat menariknya ke arah air. Dadanya semakin sesak, matanya berair. Ia benar-benar merasa ajalnya sudah dekat. Di tengah rasa putus asa itu, tiba-tiba terdengar suara bising mesin perahu dari kejauhan. Lampu sorot kecil dari perahu nelayan menembus kegelapan. Andi seakan tersadar, tubuhnya mendadak bisa bergerak lagi. Ia menendang keras, lalu berlari sekuat tenaga menjauh dari dermaga. Suara tawa perempuan itu perlahan melemah. Kabut tipis muncul, dan sosoknya lenyap di telan gelap. Tangan-tangan hitam juga hilang, hanya menyisakan riak air yang cepat mereda. Andi berlari tanpa menoleh ke belakang. Napasnya memburu, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Sesampainya di jalan yang lebih ramai, ia jatuh terduduk sambil terisak pelan. Ya Allah, apa barusan itu? Aku hampir mati. Ia gemetar, kakinya masih terasa sakit seperti benar-benar dicengkram. Keesokan paginya, Andi memberanikan diri menceritakan kejadian itu pada seorang kakek penjaga warung dekat sungai. Wajah kakek itu berubah serius. Ia menghela napas panjang, lalu berkata pelan, "Nak, sejak dulu Sungai Musi memang ada penunggunya. Banyak yang bilang itu arwah perempuan yang tenggelam di sini bertahun-tahun lalu. Katanya dia suka muncul kalau ada orang sendirian di tepian malam-malam. Dia nggak suka sepi. Dia selalu mencari teman baru." Andi tercekat, tubuhnya kembali merinding. Kata-kata kakek itu seperti mengunci kepalanya. Sejak saat itu, Andi bersumpah tidak akan pernah lagi lewat jalan pintas di tepian Sungai Musi. Setiap kali ia melihat sungai itu dari jauh, suara tawa melengking dan wajah pucat berambut panjang itu selalu muncul dalam ingatannya. Sungai Musi tetap indah dan megah, tapi bagi Andi, ia tahu di balik ketenangan airnya ada sesuatu yang menunggu dalam diam. Kalian baru saja mendengar satu kisah dari The Demis Story. Bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.